supaya tidak terjadi konflik of interest. Ini yang harus diumumkan oleh Sherly. Karena Sherly hari ini pejabat publik, gubernur, betul. ada karena adanya investigasi dari masyarakat. Ini juga primitif Bu Sherly. Apalagi ya omongan di sana terkait dengan Pak Tito segala macam. Mudah-mudahan tidak benar ya. Maksudnya gimana tuh, Bang? Ya, yang di Pak Beni Laos itu ya dugaannya bersama-sama dengan Pak Tito. Pak Beni Laos sama depan aja gitu loh. Dan dianggap Pak Tito salah satu yang ngotot ketika Pak Beni Laos meninggal agar Bu Sherly yang bersedia maju menjadi calon gubernur gitu loh. Saya sedih gitu lihat. Baik, teman-teman semua, salam hormat dan salam santun dari kami di wilayah Indonesia bagian timur. Pada kesempatan ini lagi-lagi menjadi pembahasan kita adalah Ibu Sherly Laos, karena ini cukup menarik ya. Ibu Sherly selalu menjadi figur terbaik dalam segala hal, baik dalam kepemimpinan perempuan maupun dalam hal rumah tangga. Beliau selalu diidolakan oleh kebanyakan ibu-ibu di luar sana. Juga termasuk pada aktivis perempuan, beliau menjadi idola dan selalu hadir dalam panggung-panggung diskusi di kampus, di tempat lain, bahkan beliau hadir memberikan inspirasi, memberikan pengalaman hidup di masa beliau sebelum menjadi gubernur Maluku Utara. Beliau selalu hadir dalam menyampaikan hal-hal yang bermanfaat di masyarakat Maluku Utara khususnya. Nah, teman-teman semua, pada video kali ini kita akan mendengarkan bagaimana pembahasan sekaitan dengan isu-isu yang saat ini Ibu Sherly Laos diduga menjadi konflik interest ya di Maluku Utara. Konflik of interest ini yang dimaksudkan adalah karena beliau menjabat sebagai gubernur, kemudian juga menjabat di beberapa perusahaan katanya begitu ya. Dan sebetulnya ini sudah terjawab pada saat Ibu Sherly Juanda diundang di salah satu panggung akademis, yaitu di UGM ya. Pada saat itu beliau hadir dan kemudian ada salah seorang mahasiswa yang juga dosen di Maluku Utara menanyakan tentang isu-isu miring tentang Ibu Sherly Laos pada saat itu. Kemudian Ibu Sherly menanggapinya dalam video ini. Teman-teman semua bisa melihat dan menyaksikan di deskripsi, kami akan lampirkan di bawah. Nah, selanjutnya teman-teman semua, karena ini durasinya cukup panjang ya, podcast ini durasinya cukup panjang, saya sengaja untuk kemudian tidak memotong pada bagian-bagian hal apapun itu, karena khawatirnya kami dianggap bahwa berpihak di salah satu tokoh ya, yang kemudian dibahas dalam podcast ini, sehingga mulai dari awal pembahasan hingga akhir pembahasan itu kami tidak ada cut-cut ya sedikit pun. Jadi teman-teman semua, untuk menghindari kesalahpahaman, teman-teman semua bisa menonton dan menyaksikan keseluruhan dalam video ini. Halo, sahabat muda Indonesia, jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Saya mendapatkan laporan dari masyarakat langsung, ada WA langsung yang masuk ke admin kami, podcast Rumah Pemuda, yang meminta kami untuk membahas soal kepemimpinan dari seorang Sherly Juanda, yakni yang menjabat sebagai gubernur Maluku Utara sekarang ini. Ada banyak poin yang disampaikan ke kami, karena senior saya, wartawan senior Bang Kisman, orang asli sana, saya berdiskusilah dengan beliau dan meminta kesediaan beliau untuk menyampaikan hal itu, karena ini permintaan dari masyarakat Maluku Utara langsung. Bang Kisman, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah berkenan untuk kami undang kembali. Ada kegelisahan masyarakat Maluku Utara, yakni sepeninggalnya Pak Beni Laos yang memiliki usaha tambang cukup banyak di sana. Nampaknya nama penguasaan maksudnya, itu diserahkan ke istrinya oleh almarhum. Kita tidak peduli dengan itu sebenarnya, tetapi kita menjadi peduli karena kita khawatir seorang gubernur yang juga memiliki IUP itu terjadi konflik interest di sana. Dan kalau ada konflik interest, pasti itu berpotensi merugikan masyarakat secara luas. Apa yang abang bisa jelaskan di sana? Karena abang asli sana. Sultan Tidore. Iya bang. Pak
Hussein Shah Hussein Shah. itu ditawarin sama penguasa sebelum Pak Prabowo. Pak Jokowi dong. Penguasa lah. Dan yang paling berkuasa lah. Ya kalau nggak Pak Jokowi, di bawah Pak Jokowi sedikit lah. Oke. Punya kekuasaan yang banyak jabatan di tangan beliau gitu. Untuk punya tambang baik nikel maupun emas di Maluku Utara, di daerah yang menjadi kekuasaan Sultan Tidore, beliau nggak mau. Beliau nggak mau ya. Nggak mau. Beliau nggak mau, sama sekali beliau tidak mau. Satu. Oke. Kedua, Menteri Pertahanan Amerika di era Clinton kalau nggak salah William Cohen Clinton dari Demokrat, William Cohen itu dari Republik. Hebat itu, Clinton ambil Menteri Pertahanannya dari Republik itu. William Cohen itu bisnisnya senjata, punya perusahaan senjata. Tapi begitu dia jadi Menteri Pertahanan, dia lepas semua saham dia supaya tidak terjadi konflik of interest. Ini yang harus diumumkan oleh Shirley. Shirley harus umumkan kepada publik. Perusahaan saya itu namanya PT Wijaya Karya. Karya Wijaya yang mengurusi tambang dan nikel di Pulau GB. Ada lagi PT Bela Sarana Permai yang mengurus pasir, konsesi pasir di Pulau Obi. Ada lagi PT Emerging Tabara yang punya konsesi emas. Ada lagi PT Indonesia Mas Mulia yang punya konsesi emas. Ada lagi PT Bela Kencana yang punya konsesi nikel. Diumumkan. Dan semuanya ada di Maluku Utara? Di Maluku Utara. Oke. Harus diumumkan. Karena saya lihat hari ini pejabat publik. Gubernur, betul. Gubernur. Ini bagaimana dengan pengurusan AMDAL? Bagaimana dengan pengurusan kerja tahunan? Apa kalau di kehutanan namanya RKT? Itu kan jadi pejabat, jadi riku semua di sana gitu. Terutama pejabat di dinas pertambangan dan dinas KLH, LH lingkungan hidup. Jadi riku semua. Nah, Bu Shirley harus umumkan ini. Jangan diam-diam Jatam dapat info dari investigasi dia. Iya, dan itu sudah dilaporkan ke KPK kan, Bang? Jaringan advokasi tambang. Jangan. Umumkan secara sadar. Secara kesadaran sendiri, umumkan. Saya hormat Sumbah Sultan Tidore. Hormat dengan segala hormat kepada Sultan Tidore yang tidak mau menerima tambang, rayuan konsesi tambang dari penguasa sebelum Pak Prabowo. Hormat Sumba Upu Joe. Anak memang nggak boleh. Nah, jangan kayak begini. Ada karena adanya investigasi dari masyarakat. Ini juga primitif Bu Shirley. Iya. Kalau tidak ada investigasi, ini kampungan Bu Shirley. Kesadaran sendiri aja. Apalagi ya omongan di sana terkait dengan Pak Tito segala macam. Mudah-mudahan tidak benar ya. Maksudnya gimana tuh, Bang? Ya, yang di Pak Beni Laos itu ya dugaannya bersama-sama dengan Pak Tito. Pak Beni Laos sama depan aja gitu loh. Sesungguhnya ada orang lain. Mudah-mudahan tidak benar. Itu udah merata. Para aktivis itu tahu. Ya saya sih antara percaya dan tidak lah. Sehingga ya terlihat dari kedekatan Pak Tito dengan Pak Beni Laos gitu. Dan dianggap Pak Tito salah satu yang ngotot ketika Pak Beni Laos meninggal agar Bu Shirley yang
bersedia maju menjadi calon gubernur gitu loh. Oh, Dugaannya begitu. Mudah-mudahan semua ini tidak benar lah. iya, iya. Jadi ini harus ini karena di sana tuh ya itu. Nah, Bu Sherly harus umumkan itu. Saya punya perusahaan namanya ini. Ini saham Bu Sherly berapa, saham anak berapa, saham ini berapa. Iya, iya. Sehingga transparansi itu ada. Pengawasan juga ada. Iya, iya, iya. Jangan sampai ada yang membawa-bawa nama Bu Sherly juga gitu loh. Iya, 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 iya. Ini jadi omon-omon dong kalau kayak begitu gitu loh. Dan kalau mental kepala dinas mau cari muka, Bang, tanpa diminta pun sama gubernur pasti diamankan. Harus. Makanya ini harus diumumkan. Ketika diajukan izin produksi tahunan juga harus diumumkan. Mau kerja di blok ini. Iya. Masyarakat tolong awasi ya. Kalau ada anak buah saya di lapangan, di perusahaan saya yang nggak benar, tolong dilaporkan. Jadi minta diawasi. Tapi idealnya gimana sih, Bang? Apakah boleh pejabat publik itu memiliki saham-saham begitu? Ini kan kemungkinan sudah ada jauh sebelum Bu Sherly jadi melalui Pak Beni Laos. Ya. Kemungkinan sebelum Bu Sherly jadi cara mengeliminir dugaan dan sakwasangka diumumkan. Diumumkan gitu ya. Jangan tunggu masyarakat melakukan investigasi sendiri. Diumumkan kepada publik. Hari ini saya harus mengumumkan bahwa berkaitan dengan kepemilikan beberapa perusahaan yang ada di keluarga di tambang emas dan nikel dan biji besi di Pulau Obi, maka nama perusahaannya ini mereka mulai pokoknya tiap tahun bekerja tuh diumumkan bekerja di blok ini. Kalau melewati dari blok ini laporkan karena itu pelanggaran. Baru Bu Sherly bisa tindak yang lain. Ya, betul. Kalau itu tidak kan, jadinya kan, Bu Sherly sendiri. Begini Bu Sherly, partisipasi publik itu hanya ada di wilayah terbuka. Ya. Kalau wilayah gelap itu potensi terjadinya penyelewengan. Apa saja yang ada di wilayah gelap yang terkaitan dengan jabatan publik itu berpotensi terjadinya penyelewengan. Minimal yang baik berpotensi jadi fitnah. Oke. Padahal fitnah tidak boleh ada. Makanya kita jangan memberi ruang terjadinya fitnah kepada saudara kita. Lebih kejam dari pembunuhan. Al fitnatu asyaddu minal qatle. Buka Bu Sherly. Supaya tidak terjadi fitnah. Buka supaya tidak terjadi fitnah. Umumkan. Akte notarisnya ini. Izinnya ini. Luas lahannya ini. Ini sudah ada sebelum Bu Sherly jadi gubernur. Termasuk kontribusinya buat daerah sekian. Daerah berapa? Iya. Itu dibuka. Ya kalau benar kita bela. Ya. Bukankah di Maluku Utara ada mahasiswa yang tidak mampu bayar kuliah itu, Bang? Nah itu dia. Yang kayak begini kan sekitar 20 miliar tunggakan utang SPP mahasiswa yang orang tuanya tinggal di Lingkar Tambang. Orang tuanya dan bahkan dia pun tinggal di Lingkar Tambang. Lingkar Tambang. Tapi ada tunggakan SPP di Universitas Hairun sekitar 20 sampai 30 miliar, 25 sampai 30 miliar. Sedih. Ya itu potret sebenarnya bahwa masyarakat tidak mendapatkan keuntungan apa-apa sebagai dari pengelolaan orang yang itu. Lahir hari ini, lahir dan tinggal di rumah kakek-kakek dan datu-datu saya dari Tidore di Pulau Seram, saya sedih. Saya sedih gitu lihat. Ada sementara kontribusi Maluku Utara buat Republik ini terlalu besar. Satu-satunya kesultanan dengan kontribusi wilayah terluas di Republik ini ya Kesultanan Tidore. Sepertiga wilayah Indonesia ini sumbangsi dari Kesultanan Tidore. Tapi rakyatnya bayar SPP aja tidak bisa. Dan tragisnya orang tuanya hidup di daerah Lingkar Tambang. Kalau boleh tahu, Bang,
apakah dalam bentuk royalti atau apapun itu kontribusi perusahaan tambang ke Pemda Maluku itu berapa sih nilainya, Bang? Nah, sampai hari ini saya juga ini primitif, bos, sangat primitif. Dinas Pertambangan Maluku itu tidak bisa dapat akses data ekspor dari Bea Cukai Maluku Utara. Dinas Pertambangan Maluku Utara itu tidak bisa dapat berapa total ekspor nikel dari Maluku Utara ke luar. Lalu siapa yang menguasai data itu? Ini sakti benar ini, bos. Pemda berarti kan Pemda pun tidak tahu. Pemda tidak punya data yang real seperti apa. Kalau dia punya data real, baru dia bisa ambil bagian dia berapa. Siapa yang menutup itu, Bang? Wah, ini mainannya luar biasa. Saya nggak tahu Bu Sherly bisa nggak. Yang kayak begini yang harus gimana nasibnya Bu Sherly yang kayak begini gitu. Iya. Ya, Bu Sherly sih tampilannya medsos oke lah. Oke, gitu. saya juga suka nonton. Oke lah. Tapi ya benahilah yang kayak begini gitu loh. Coba cek itu di Unhair itu masih ada. Mudah-mudahan utangnya udah lunas. Kalau enggak masih ada. Setahu saya masih ada. 20 sampai 30 miliar. 25 sampai 30 miliar. Utang mahasiswa ini, Bang. Mahasiswa. Berarti ada ribuan orang Yang orang tuanya tinggal di lingkar tambang. Artinya ironis ini, Bang. tambang di Maluku Utara itu tidak berdampak bagi masyarakat. Tidak berdampak. Itu potretnya, Bang. Tidak berdampak sama sekali. Belum kita bicara CSR-nya di kemana? Iya. Dugaannya dinikmati oleh pejabat Pemda. Ya Bu Sherly diuntungkan. Bu Sherly itu diuntungkan, termasuk Pak Benny Laos dan Bu Sherly juga itu diuntungkan oleh dua pejabat gubernur sebelumnya itu berakhir di penjara. Oke. Pertama itu senior kita, senior saya sama Linda Ilham, Pak Taib Armain, itu birokrat terbaik di Maluku dan Maluku Utara. Kan dulu masih satu dengan Maluku. Ya, betul. Dia kalau nggak salah asisten satu pemerintahan asisten satu di kantor gubernur Maluku. Itu birokrat terbaik. Tapi berakhir di penjara. Berakhir di penjara. Tragis. Kedua, almarhum Ustadz Gani Kasuba. Ustadz terbaik. Ulama terbaik. Al-Khairat itu. Berakhir juga di penjara. Ini diuntungkan sehingga Bu Sherly ya terpilih dengan mudah gitu lah. Terutama dia perempuan, ada rasa keengganan untuk mempercayai para pejabat dari kaum laki gitu. Iya. Karena dua faktor tadi, Bang, ya. Gitu. Jadi oke, itu kita hormati putusan politik daripada masyarakat. Cuma yang kayak begini jangan ada ruang itu, Bu Sherly. Lewat podcast Rumah Pemuda kita kasih himbau Bu Sherly, umumkan apa saja yang terkait dengan kegiatan usaha Bu Sherly di Maluku Utara, sehingga wasangka ini menjadi hal yang jangan menghambat langkah gerak Bu Sherly untuk menggalang konsolidasi untuk bergerak. Karena kalau ini tertutup, ya Bu Sherly ngomong apa aja bohong-bohong gitu loh. Iya. Kan tidak semua rakyat Maluku Utara tahu gitu loh. Iya. Umumkan. Bila perlu tempel di setiap kantor camat. Bahwa Bu Sherly punya perusahaan ini. Himbauannya tolong diawasi kerja mereka. Kan enak itu. Itu fair, betul. Kalau tidak, ya ruang kliknya itu tinggi banget lah. Dan ini tidak sehat. Selama tidak diumumkan dengan kesadaran Bu Sherly sendiri, kita patut jadi curiga. Niat baik Bu Sherly jadi patut kita curigai gitu lah. Oke. Saya mau tadi agak tertarik saya dengan abang sebut diduga Pak Tito juga di situ. Bagaimana irisannya, Bang? Ya itu yang jadi pembicaraan di Maluku Utara. Ya termasuk para aktivis Maluku Utara di Jakarta lah. Dekat di Riolo situ aja tuh. Di Cafe Riolo itu kalau bicara tentang Pak Tito di Maluku Utara gitu lah. Kan masuknya beliau tidak pernah bertugas di Maluku Utara, Bang. Iya kan tidak harus gitu.
Ya mudah-mudahan tidak benar ya. Cerita ini tidak benar. Dulu ada seseorang, kalau nggak salah staf ahlinya Pak Tito itu mau ditugaskan jadi Kapolda di Maluku Utara. Staf ahli di Kemendagri. Sekarang kalau nggak salah di daerah Sumatera, Kapolda. Itu para aktivis dari Maluku Utara sampai ya menyampaikan keluhan kepada para petinggi di sekitar Pak Prabowo. Gubernurnya udah Tito, masa Kapoldanya Tito juga gitu. Oh sampai gitu Bang ya. Akhirnya staf ahli Pak Tito itu tidak jadi ke Maluku Utara. Jadi Kapolda Maluku Utara. Gitu. Jadi kalimatnya begitu, saya masih ingat itu. Wah banyak lah lingkaran-lingkaran dekat Pak Prabowo di lobi semua tuh. Janganlah, masa Kapoldanya sudah Tito, masa gubernurnya sudah Tito, Kapoldanya Tito juga. Jadi semua ada Maluku Utara tuh punya Tito dong. Gitu kalimatnya. Oh berarti ini yang berkembang di kalangan masyarakat. Mudah-mudahan ini tidak benar ya. Saya bilang mudah-mudahan tidak benar. Dan saya kira Pak Tito juga penting untuk menyampaikan ke publik bahwa itu tidak benar. Tidak benar gitu loh. Dia menjadi penting di situ gitu loh. Jadi ya wilayah tertutup, wilayah kayak begini nih. Ini kan muncul dari investigasinya Jatam. Iya betul. Kan tanpa investigasi Jatam nggak ada publik tahu ini. Iya. Harusnya kan itu dari awal diumumkan oleh Bu Sherly. Kecuali tidak punya. Ini ada kok. Ada 5 perusahaan. Iya. 3 nikel, 2 emas dan nikel, 1 biji besi. Besi. Gitu. Ini semua bicara angka triliunan. Triliunan ini bos. Bukan angka bisa puluhan triliun sampai ratusan triliun nih bos. Padahal daerah itu daerah miskin katanya. Iya. Begitu bos. Jadi Dinda Ilham. Nah ini wilayah kayak begini harus diumumkan. Kita himbau Bu Sherly segera umumkan. Ya termasuk di luar 5 perusahaan ini. Mungkin ada yang lain lagi. Umumkan sebelum masyarakat sendiri yang melakukan investigasi. Jangan pernah anggap masyarakat ini bodoh dan tidak tahu. Iya. Kalau Bu Sherly punya anggapan itu salah Bu Sherly. Barangkali itu himbauan yang barangkali kita sampaikan sehingga kepercayaan masyarakat Maluku Utara yang tinggi kepada Bu Sherly ini mudah-mudahan bisa menjadi modal kuat untuk Bu Sherly memacu pertumbuhan pembangunan di Maluku Utara. Saya kira itu yang paling penting. Jangan biarkan ada celah sedikit masyarakat curiga. Gitu. Jangan ada biarkan celah dan jangan biarkan fitnah itu muncul. Itulah. Itu. Perlu nggak sih di semua pimpinan daerah, kepala daerah ini Bang, diawasi langsung oleh Presiden? Kalau Presiden mungkin tidak. Tapi ke depan kita mungkin Presiden perlu mengaktifkan kampus untuk mengawasi kampus di daerah itu untuk mengawasi penyelenggara negara. Termasuk kemungkinan adanya pos audit. Setelah hasil BPK itu bisa dibedah oleh kampus di daerah itu. Mahasiswanya apa segala macam. Sehingga partisipasi publik itu tinggi gitu lah. Betul. Ya itu aja kita kesempatan ini Bu, tidak ada maksud lain selain dalam rangka keterbukaan. Ibu harus umumkan itu, jangan ditemukan sendiri oleh masyarakat melalui Jatam seperti ini gitulah. Barangkali itu Dinda yang perlu kita sampaikan. Terima kasih banyak Bang Kisman, sahabat muda Indonesia, khususnya sahabat muda yang ada di Maluku Utara. Tadi sudah disampaikan sama Bang Kisman bahwa tidak dilarang Bu Sherly memiliki harta dalam bentuk apapun, memiliki usaha dalam bentuk apapun, tapi buka di ruang publik supaya masyarakat tidak curiga, supaya kepercayaan masyarakat tetap terjaga terhadap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.